anak-anak Miss, apa kabar semuanya? Nah, sebelumnya di materi sebelumnya kita telah belajar penerapan nilai ketuhanan dan kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Dan next materi kita yaitu penerapan nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, buka bukunya halaman 157 ya. Sebelum kita masuk ke materi, Miss mau tanya nih, kabarnya gimana semuanya? Sehat kan? Tetap jaga kesehatan kan? Tetap ini ya, tetap baca buku ya, rajin baca buku. Jangan malas walaupun kita hanya online. Dan nilai ujiannya, daily testnya juga lumayan ya, walaupun ada beberapa yang tidak. Dan Miss harap untuk kedepannya juga nilainya lebih bagus lagi. Oke, langsung aja dibuka bukunya halaman 157 Buping ya. Oke, penerapan nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila ketiga Pancasila apa bunyinya? Jangan lupa ya, bunyi sila Pancasila 1-5 itu jangan lupa, harus selalu ingat. Oke, sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Apa lambangnya? Lambang dari sila ketiga Pancasila, pohon beringin. Nah, sila tersebut mengandung nilai-nilai persatuan. Nah, apa saja sikap yang mencerminkan nilai persatuan? Apa saja? Yang pertama ada bergotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Nah, itu adalah penerapan dari Persatuan Indonesia. Sebagai bangsa Indonesia, sebagai masyarakat, kita harus hidup bermasyarakat, kita harus mengikuti apa? Harus mengikuti bagaimana cara untuk melakukan persatuan Indonesia tersebut ya. Nah, seperti bergotong royong di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Contohnya nih, bergotong royong di sekolah itu seperti apa? Membersihkan kelas, itu termasuk dalam persatuan Indonesia. Nah, bergotong royong di rumah juga membantu orang tua untuk membersihkan rumah, dan di lingkungan masyarakat. Contohnya ada kerja bakti, kita boleh ikut untuk melakukan kerja bakti tersebut. Oke, next apa? Rela berkorban demi kepentingan bersama nih. Ini rela berkorban demi kepentingan bersama ini sangat penting ya dalam kehidupan bermasyarakat ya. Jadi kita harus rela berkorban untuk contoh nih, untuk tetangga ada yang sakit, kita rela berkorban demi kepentingan bersama. Untuk apa? Untuk membantu tetangga tersebut di saat sedang sakit, seperti itu, untuk kepentingan bersama. Rela berkorban demi kepentingan bersama di sekolah juga bisa, membantu teman, saling membantu, tapi bukan untuk saling membantu dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah ya, mengerjakan ujian ya. Kalau untuk membantu tugas-tugas sekolah kerjasama itu boleh, tapi tidak untuk pada saat ujian. Oke, next apa? Hidup berdampingan di antara keberagaman suku bangsa dan budaya. Nah, kita di Indonesia ini memiliki banyak sekali keberagaman suku bangsa dan budaya ya, seperti di Pekanbaru ya, contohnya di kota kecil kita ini atau di kota kita ini, seperti Minang, Melayu, Batak. Nah, itu adalah salah satu contoh keberagaman suku bangsa dan budaya, dan kita hidup saling berdampingan tanpa milih, tidak harus hanya sesama suku Batak atau sesama suku Minang atau sesama suku Melayu atau Jawa, seperti itu. Jadi kita harus bisa hidup berdampingan di antara keberagaman suku bangsa dan budaya. Sikap menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan membuat bangsa kita semakin kuat. Bangsa kita menjadi tidak mudah terpecah belah, tidak mudah untuk saling berkelahi, seperti itu. Nah, kegiatan yang mencerminkan nilai-nilai persatuan antara lain apa saja tadi? Miss tadi udah jelaskan, kerja bakti, mengerjakan tugas kelompok, dan melaksanakan piket kelas. Di dalam persatuan pasti terdapat perbedaan pendapat ya. Nah,
pada saat terdapat perbedaan pendapat, apa yang kita lakukan? Nah, perbedaan pendapat dapat kita selesaikan dengan musyawarah. Nah, musyawarah itu ada di sila keberapa? Sila keempat Pancasila. Apa bunyinya? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, musyawarah itu adalah cara menyelesaikan masalah secara mufakat. Nah, sila keempat Pancasila mengandung nilai-nilai kerakyatan. Sikap yang sesuai dengan nilai-nilai kerakyatan apa saja? Nah, yang pertama, menyampaikan pendapat dengan jelas dan santun. Pada saat kita menyampaikan pendapat kita harus menyampaikan pendapat kita dengan santun. Kita tidak boleh ini saat kita musyawarah nih, kita tidak boleh memotong pembicaraan teman yang sedang memberikan pendapat, menyampaikan pendapatnya. Dan saat kita menyampaikan pendapat juga kita harus menyampaikannya dengan apa? Dengan jelas. Yang kedua apa? Tidak memaksakan pendapat kepada orang lain. Nih, kalau di saat musyawarah nih, pendapat kita tidak disetujui, kita tidak boleh memaksakan keinginan kita kepada orang lain, memaksakan pendapat kepada orang lain, itu tidak benar ya. Nah, apalagi menghormati pendapat orang lain. Nah, di saat pendapat teman kita ataupun orang lain itu lebih disetujui dan lebih diterima, maksudnya seperti ini ya, kita musyawarah itu kan mencari suara yang siapa yang pendapatnya lebih banyak disetujui. Jadi kita harus menghormati pendapat orang lain tersebut. Nah, yang keempat apa? Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Nah, musyawarah dilakukan untuk menghasilkan keputusan bersama. Itu yang paling penting dari musyawarah. Nah, manfaat menyelesaikan masalah melalui musyawarah itu apa saja? Nah, ini ada 2 ya. Coba perhatikan bukunya. Yang pertama, mendapatkan keputusan yang adil. Yang kedua, menyatukan pendapat yang berbeda. Karena di dalam musyawarah itu pasti banyak sekali ya pendapat yang berbeda-beda ya. Jadi di situ kita akan menentukan keputusan yang adil dan menyatukan pendapat yang berbeda. Jangan lupa tadi ya, kita tidak boleh memaksakan pendapat kepada orang lain dan harus menghormati pendapat orang lain serta menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Nah, pernah nggak kamu melaksanakan musyawarah? Pernah kan? Di dalam kelas seperti penentuan ketua kelas, wakil, sekretaris, dan bendahara. Itu adalah salah satu contoh dari musyawarah kecil di sekolah. Oke, sampai di sini penjelasan Miss mengenai penerapan nilai persatuan dan kerakyatan dalam kehidupan sehari-hari. Dibaca-baca lagi bukunya. Jika ada yang tidak mengerti boleh ditanyakan Miss. Oh iya, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan di rumah, jangan keluar-keluar karena COVID masih tetap ada, dan tetap semangat selalu ya untuk belajarnya. Oke, bye. Miss tutup pelajarannya.